Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno dari kelas TI 21C3. Dalam kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang pengenalan industri 4.0 dari peran IoT. Yang mana di sini ini dijelaskan langsung tentang apa saja peran dalam IoT tersebut. Dalam pengenalan industri 4.0 dan peran IoT, industri 4.0 adalah revolusi digital yang mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang. IoT atau Internet of Things memegang peran penting dalam transformasi ini dengan menghubungkan mesin, perangkat, dan sistem secara real time dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri tersebut. Lanjut di sini yaitu tentang contoh penerapan IoT dalam industri 4.0. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama yaitu tentang pabrik pintar, yang mana IoT ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real time, serta mengoptimalisasi penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua ada rantai pasok cerdas. Di sini jelaskan tentang sensor IoT dapat melacak posisi dan kondisi barang, yang mana ketika kondisi barang yaitu tidak ketemu atau tersembunyi bisa dilacak dengan sensor tersebut. Dan juga dijelaskan tentang meningkatkan visibilitas dan efisiensi logistik. Yang ketiga ada kendaraan otonom. IoT ini disebut juga tentang dapat untuk menciptakan kendaraan mandiri yang lebih aman dan efisien. Di sini dijelaskan tentang penerapan manfaat IoT dalam industri 4.0. Yang pertama ada produktivitas tinggi, yang mana di sini dijelaskan otomasi dan optimasi proses produksi meningkat, kecepatan dan konsistensi output dan input. Yang kedua ada efisiensi biaya, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pemeliharaan proaktif menurunkan biaya operasional. Yang ketiga ada kualitas terjamin, pemantauan real time dan deteksi dini masalah memastikan kualitas produk yang konsisten. Yang keempat ada inovasi yang berkelanjutan. Data dan wawasan yang diperoleh IoT ini mendukung dengan pengembangan produk yang baru dan dengan proses baru. Di sini juga dijelaskan tentang apa saja tantangan atau implementasi IoT di industri 4.0. Yang pertama ada keamanan data. Keamanan jaringan dan perlindungan data sensitif menjadi penting untuk menghindari kebocoran dan pembobolan dari hacker ataupun cyber. Yang kedua ada integrasi sistem. Mengintegrasikan perangkat dan sistem legacy dengan teknologi IoT baru dapat menjadi kendala. Yang ketiga ada keterampilan sumber daya manusia. Di sini kurangnya keahlian dan analisis data, otomasi dan pemrograman IoT dapat menghambat adopsi. Yang keempat ada biaya investasi. Biaya infrastruktur, perangkat, dan pengembangan yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi banyak perusahaan dalam pengembangan IoT di 4.0 ini. Lanjut, di sini juga dijelaskan tentang teknologi pendukung IoT dalam industri 4.0. Yang pertama ada sensor. Sensor ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari mesin, produk, dan lingkungan. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas itu apa? Ya ini dijelaskan tentang transmisi data secara real time melalui jaringan nirkabel dan juga bisa melalui kabel. Yang ketiga ada analitik data. Menganalisis data untuk menghasilkan wawasan dan optimalisasi. Yang keempat ada komputasi awan. Di sini juga dijelaskan tentang role-nya gambar tersebut dalam industri 4.0. Ada collaboration robot, simulasi, sistem integration, IoT, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, engagement reality, dan terakhir ada big data. Di
Di sini juga dijelaskan tentang apa studi kasus penerapan IoT di industri manufaktur. Yang pertama ada pemantauan mesin. Sensor terhubung memantau kondisi mesin secara real time. Di sini juga untuk mencegah kerusakan mesin dan dapat terjadi untuk memperbaiki juga. Yang kedua ada optimalisasi produksi. Data dari IoT dianalisis untuk mengidentifikasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada prediksi atau pemeliharaan. Analisis prediktif menentukan kapan komponen memerlukan perawatan sebelum gagal. Studi kasus penerapan IoT di industri logistik. Yang pertama ada pelacakan kiriman. Sensor dan GPS melacak lokasi dan kondisi barang secara lama pengiriman. Jadi GPS dan sensor ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana barang tersebut sampai mana, atau apakah sudah sampai dengan tujuan atau belum, ataupun mungkin bisa dideteksi untuk mencegah terjadi pencurian barang ataupun dan yang lainnya. Yang kedua ada perencanaan rute. Data lalu lintas dan cuaca digunakan untuk merencanakan rute optimal. Yang ketiga ada manajemen inventaris. Di sini dijelaskan tentang bagaimana sensor mengawasi persediaan dan memicu pemesanan otomatis secara stok menipis. Studi kasus penerapan IoT di industri kesehatan. Yang pertama ada pemantauan pasien, perangkat yang terhubung memantau tanda-tanda vital pasien dari jarak jauh. Yang kedua ada manajemen obat. Sensor melacak persediaan dan konsumsi obat terjadi untuk mencegah kesalahan dosis untuk pasien tersebut. Yang terakhir ada optimalisasi operasi. Data IoT dianalisis untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Bagaimana strategi optimalisasi IoT yang efektif? Di sini dijelaskan tentang ada 4. Yang pertama ada alignment strategis, menyelaraskan solusi IoT dengan tujuan untuk bisnis dan proses inti perusahaan. Yang kedua ada pengembangan talenta. Dalam pengembangan talenta ini melatih karyawan untuk menggunakan data dan mengembangkan teknologi secara terus-menerus hingga terjadi pengembangan talenta yang lebih efektif dan lebih menjanjikan. Yang ketiga ada keamanan dan privacy. Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber ataupun hacker. Yang keempat ada pendekatan bertahap. Memulai dengan proyek-proyek terbatas dan kemudian memperluas ke seluruh organisasi. Kesimpulan dari prospek IoT industri 4.0 dalam masa depan. IoT menjadi enabler utama industri 4.0, memungkinkan operasi yang lebih efisien, fleksibel, dan inovatif. Meskipun terdapat tantangan, adopsi IoT ini yang strategis akan membawa manfaat yang signifikan bagi industri di masa depan. Dengan teknologi yang terus berkembang, prospek penerapan IoT di berbagai sektor industri semakin cerah dan semakin efisien tentunya. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam kekeliruan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.